Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pertidasamaan linear satu variabel atau disingkat jadi PTLSV. Nah, pertidasamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan, baik kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ingat ya, kurang dari dan kurang dari sama dengan itu beda. Nanti beda juga anggota himpunannya. Kemudian yang pertama kita bahas juga itu tentang interval bilangan. Jadi penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan. Penulisan interval atau selang yang sering dijumpai dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan itu dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Di sini tabelnya. Ibu perbesar dulu ya. Nah, jadi dalam penentuan HP atau himpunan penyelesaian biasanya tuh ada beberapa cara penulisan. Penulisannya itu pakai pertidaksamaan, kemudian pakai interval, sama yang terakhir itu pakai garis bilangan. Nah, untuk notasi pertidaksamaan ini udah biasa kalian temuin ya, berarti pakai tanda ketidaksamaan. Nih tuh pakai tanda ketidaksamaan. Untuk yang jenis interval tertutup, ya ini tolong diganti ya catatannya, jadi interval bukan internal. Untuk internal tertutup, notasi pertidaksamaan itu pakai sama dengan. Tuh, kalau si X-nya di antara nilai A dan B, tengah-tengah, berarti nanti bacanya A lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan B. Gitu. Atau mau dibaca dari tengah, X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Itu. Kalau mau baca dari kiri, berarti di sini A lebih kecil sama dengan X, ya kan? Atau mau baca dari kanan, X lebih besar sama dengan A. Pokoknya ingat, kalau misalnya si moncong ini ngadep ke suatu bilangan, berarti bilangan itu tuh yang paling kecil. Jadi si moncong ini tuh selalu ngadep ke yang kecil gitu. Kemudian untuk interval terbuka, itu tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Itu. Untuk interval setengah terbuka, dia campuran. Ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak pakai gitu. Untuk notasi interval masing-masing, kalau interval tertutup, dia menggunakan kurung yang besar seperti ini. Nah, kalau misalnya nilai himpunan penyelesaian cuma tidak di antara dua bilangan, berarti nanti yang satu kecil, yang satu besar. Kalau interval terbuka, dia dua-duanya kecil. Tuh. Terus untuk penulisan bilangannya juga, pokoknya sebelah kiri itu adalah bilangan yang kecil. Sebelah kiri ini itu bilangan yang kecil. Yang sebelah kanan itu yang lebih besar. Sama kayak kalian biasa aja. Tuh. Kalau ke kanan berarti lebih besar, kalau ke kiri berarti lebih kecil. Tuh. Kemudian untuk garis bilangan itu, nah kalau di sini mah nggak pakai arsiran ya, jadi si garisnya ditebelin aja. Untuk internal tertutup, kalau pertidaksamaannya ada sama dengan, buletannya full, tuh full. Kalau ada sama dengannya. Tapi kalau tidak ada sama dengan, bulatannya itu kopong. Lihat. Ini Ibu perbesar dulu ya. Tuh lihat. Kopong kan, nggak ada sama dengannya. Bolong, bolong, bolong. Tuh yang ini yang campuran, yang satu ada bolong, yang satu ada full. Gitu. Oke, biar makin paham tentang penulisan interval bilangan. Di sini ada contoh. Yang pertama, X lebih besar daripada 3. Di sini minta dituliskan dalam bentuk notasi interval sama garis bilangannya. Untuk notasi interval berarti kan ini masuknya ke interval terbuka ya. Berarti nanti kurungnya kecil semua. Kemudian si X lebih besar daripada 3. Berarti si 3 lebih kecil kan? Otomatis kita simpan di
kiri. Ingat, yang disimpan di kiri itu yang lebih kecil. Kemudian yang lebih besar kita simpan di kanan. Dan ini kan kita nggak tahu nih batasnya sampai mana. X lebih besar daripada 3, berarti kan anggotanya itu 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bisa sampai 1 juta lebih, ya kan? Nah, karena kita nggak tahu batasnya di mana, kita gunakan notasi ta hingga atau infinite, kayak gini. Selanjutnya untuk garis bilangan, ini sudah pernah kalian pelajari nih waktu SMP. Jadi pertama kita bikin dulu garisnya, dan ini juga sudah pernah ibu singgung sedikit ya di contoh yang nilai mutlak yang kiri dan kanannya itu ada mutlaknya. Kemudian kita tentukan titiknya itu kan 3 skalanya. Kemudian karena nggak ada sama dengan, berarti ini bulatannya bolong. Udah, karena lebih besar berarti nanti arahnya ke kanan. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Seperti ini. Gampang ya? Oke, contoh lagi. Nah, di sini ada X lebih kecil daripada 3. Untuk notasi intervalnya, karena nggak ada sama dengan atau termasuknya ke interval terbuka ya, masuknya ke interval terbuka, nggak pakai sama dengan, nanti kurungnya kecil-kecil seperti ini. Terus sebentar ibu perkecil deh biar kelihatan. Tuh. Kemudian si X lebih kecil daripada 3 itu lebih besar, kita simpan di kanan. 3 simpan di kanan. Terus X lebih kecil daripada 3, nah berarti kan 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya sampai minus 1 juta juga bisa kan. Nah, karena nggak terhingga juga, nggak tahu batas sampai mana, kita pakai infinite juga. Cuman di sini kita kasih tanda minus karena dia batasnya itu sampai minus ke arah ke kiri, gitu ya. Kalau di sini infinite-nya positif karena kan lebih besar daripada 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya gitu. Lanjut untuk garis bilangannya, sama kayak tadi, kita buat garisnya, kemudian skalanya, karena nggak ada sama dengan berarti kopong. Arah arsnya karena lebih kecil, berarti kan nanti arahnya ke kiri arsirannya. Seperti ini. Gampang ya? Lanjut, contoh ketiga nih. Makin mantep. Nah, di sini ada 2 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini berarti kan intervalnya setengah terbuka, campuran. Karena campuran, berarti nanti di sini nih, tuh, setengah terbuka, campuran. Pokoknya yang tidak ada sama dengannya, tanda pertidaksamaannya itu berarti dia kurungnya biasa. Kalau misalnya ada sama dengannya, kurungnya besar. Seperti ini. Berarti nanti di sini yang 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, karena si 2-nya nggak ada sama dengannya, berarti kurung biasa. Maaf. Kurung biasa. Karena si 4-nya ada sama dengannya, berarti nanti kurungnya kurung yang besar. Ingat, tulis dari yang terkecil dulu. 4 kan lebih besar daripada 2, jadi 4 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Tuh. Untuk garis bilangan, karena di sini ada 2 titik, berarti nanti kita buat 2 bulatan, yang satu untuk 2, yang satu untuk 4. Karena 4 ada sama dengan, berarti full. 2 enggak ada sama dengan, berarti kopong. Nah, ini kan X-nya itu di antara 2 sama 4 ya. Makanya arsirannya seperti ini. Gitu. Gampang kan ya? Pokoknya kalau si X-nya ada di tengah-tengah, berarti nanti bentuk garis bilangannya juga di tengah-tengah antara 2 bilangan kayak gini.
Lanjut, contoh ke-4. X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk yang ini notasi intervalnya X lebih kecil daripada 2, berarti intervalnya terbuka. Kita pakai kurung yang kecil semua. Si 2-nya lebih besar, berarti simpan di kanan. Ininya tak hingga. Tuh. Karena ada atau ya kita tulis lagi ataunya, notasi intervalnya. Ini karena apa sih namanya tuh, tandanya ada sama dengannya, berarti nanti kurungnya ada yang besar ada yang kecil ya. Tuh. Ini si 3 itu kan lebih kecil, berarti 3-nya disimpan di sini gitu. Terus kemudian si X-nya lebih dari 3, berarti ini teh infinite positif. Untuk tanda kurungnya, lihat nih, perhatikan yang ini. Tanda kurungnya berarti kan nanti ada salah satu yang, nah, tadi ada X lebih kecil, X lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini mana nih yang si X-nya lebih besar sama dengan yang kedua ini kan? Tuh. A lebih kecil sama dengan X atau X lebih besar sama dengan A. Si A-nya tuh di sebelah kiri kan? Terus lihat tandanya di sini yang kurawal besarnya itu yang di si angka dekat pertidaksamaan gitu. Yang infinite-nya yang kurung kecil. Jadi nanti di sini berarti si 3-nya yang besar, si infinite-nya yang kecil. Gampang kan? Kemudian untuk garis bilangannya, berarti nanti ada 2 garis bilangan. Yang 1 2, yang 1 3. X-nya lebih besar daripada 3, berarti kan ke sini tuh. Karena si X-nya ada tanda sama dengan pertidaksamaannya full, si 2-nya arahnya ke kiri, nggak ada sama dengannya, bulatannya bolong. Gampang ya untuk penulisan notasi interval, garis bilangan sama pertidaksamaan. Oke, biar lebih mantap ada lagi nih contohnya. Nah, di sini ada soal PG biar lebih mantap pemahaman kalian ya. Oke, di sini pertidaksamaan yang menyatakan daerah yang diarsir di bawah ini, berarti ini dimintanya daerah notasi pertidaksamaan dari garis bilangan. Ini ada titiknya itu di 6, ya kan? Otomatis ada X 6. Kemudian arahnya ke kanan, berarti lebih besar ya. Itu. Terus bulatannya full, berarti ada sama dengannya. Ya kan? Gampang. Jadi jawabannya yang satu itu B. Selanjutnya nih, daerah yang diarsir di bawah ini tuh, ini pakai selang interval, notasi interval. Jadi ininya ada 11. Kalau misalnya kita buat pertidaksamaan, berarti kan X lebih kecil sama dengan 11. Ingat, yang lebih kecil disimpan di kiri, yang besar disimpan di kanan. Dan nanti ini di sini yang lebih kecilnya infinite, negatif infinite ya, negatif tak hingga. Terus di sininya 11 karena lebih besar, pakai di sebelah kanan ditulisnya. Kemudian karena ada angkanya sesuai interval yang tertutup untuk notasi pertidaksamaan, itu yang ada angka di sebelah sininya tuh yang pakai kurung besar.
Kalau yang enggak ada, kurungnya kecil yang tidak disebutkan angkanya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 6. Jadi si X-nya itu lebih kecil daripada 2. Si X-nya itu lebih besar daripada min 2, tapi dia lebih kecil daripada 6. Nah, untuk penulisannya, yang lebih kecil disimpan di kiri, yang lebih besar di kanan. Ada tanda sama dengan kurungnya besar, nggak ada kurungnya kecil. Tuh. Gampang ya. Selanjutnya, yang nomor 4. Selang min 6,5 dapat ditulis bentuk pertidaksamaannya. Nah, ini si X-nya di antara min 6 sama 5 si X-nya. Udah tinggal kasih tanda kurang dari. Yang satu kurungnya besar berarti ini ada sama dengannya. Kalau kurungnya kecil tidak ada sama dengannya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, yang kelima, interval 2 komata hingga dapat ditulis dalam bentuk pertidaksamaan. Ini karena ada bentuk tah hingga, berarti nanti cuma satu angka aja ya. X lebih besar atau lebih kecil daripada 2. Gitu. Ingat, yang lebih kecil disimpan di sebelah kiri. Berarti si 2-nya yang lebih kecil, moncongnya otomatis ke si 2. Karena di si 2-nya itu ada kurung yang besar, berarti dia pakai sama dengan. Jadi jawabannya yang E. Untuk yang keenam, nah, pertidaksamaan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Nah, sama kayak yang nomor 5. Berarti nanti ada angka 3 sama 8. Si dekat 3-nya ada tanda sama dengan, berarti kurungnya besar. Si 8 gak ada sama dengan, kurungnya biasa. Jadi jawabannya itu adalah B. Gitu. Gampang ya? Yang masih belum mengerti boleh putar lagi videonya, diulang lagi dari awal. Yang sudah mengerti, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini materi selanjutnya, tadi setelah interval bilangan, ada sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Tapi di sini Bu nggak bakal bahas. Silakan kalian cari sendiri sifat dasar pertidaksamaan itu apa saja ya penjelasannya. Ingat, catatannya Ibu periksa. Jadi sifat dasar pertidaksamaan itu harus ada di catatan kalian. Cuman Ibu nggak tulisin ya di sini. Kalian bisa cari di buku boleh, di Google boleh, di YouTube boleh, sifat dasar pertidaksamaan itu apa aja. Kemarin salah satunya sudah Ibu beritahu kalau ada pertidakssamaan dibagi sama negatif atau dikali sama negatif, dia tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sifat lain itu apa saja gitu. Jadi tolong untuk catatan yang nomor 2 kalian isi sendiri ya. Gitu. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang hubungan antara dua pertidaksamaan. Di sini ada dua hubungan, yang pertama dengan kata hubung dan yang satu lagi dengan kata hubung atau. Untuk irisan, nah, dua pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung dan mempunyai himpunan penyelesaiannya itu merupakan irisan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya tentang irisan. Jadi irisan itu daerah yang paling banyak kena arsiran atau daerah yang paling tebal arsirannya di mana itu. Kemarin tuh di video yang kanan dan kirinya sama-sama mutlak di penyelesaian persamaan nilai yang memuat nilai mutlak. Nah, langsung aja ya. Kayak kemarin. Di sini ada contoh X lebih besar daripada 2 dan X lebih kecil sama dengan 5. Pokoknya kalau ada kata hubung dan berarti dia nanti pakai irisan. Nah, kita bikinnya satu garis bilangan aja.
nanti angkanya ada 2 sama 5. 2-nya tidak ada sama dengannya, makanya bolong. 5-nya ada sama dengannya, makanya full. Kemudian X lebih besar daripada 2, berarti arahnya ke kanan. Sini. Itu. Oke, biar ngemudahin, Ibu ganti warnanya. Si 5 karena lebih kecil, berarti arahnya ke kiri. Nah, mana nih daerah yang paling banyak kena arsiran? Daerah yang double arsirannya itu di sini kan. Nah, mulai dari titik 2 sampai titik 5. Yang ini mah cuman 1, yang ini juga cuman 1. Yang 2 itu ada di sini. Berarti nanti HP-nya kalau kita buat dalam bentuk notasi pertidaksamaan, si X-nya itu ada di antara 2 dan 5. Itu. Oh, ingat kalau si X-nya tengah-tengah di antara dua bilangan, nanti tandanya tinggal ini aja, kurang dari semua. Yang membedakan kalau si 2-nya nggak ada tanda sama dengannya, berarti pertidaksamaannya, ya kan? Tuh, di garis bilangannya bolong, yang ada sama dengannya di garis bilangannya full. Di sini 5-nya full, berarti ada sama dengannya. Si 2 bolong, berarti tidak ada sama dengannya. Itu gampang kan ya? HP-nya ini. Kalau mau dibuat interval, notasi interval, berarti nanti si 2-nya di kiri, si 5-nya di kanan, terus yang kirinya kurung biasa, yang kanannya kurung besar. Atau ini garis bilangannya mau ditulis lagi, digambar lagi, nanti seperti ini, di antara 2 dan 5. Nah, kayak gini garis bilangan barunya ya. HP-nya bisa seperti ini, bisa ini, bisa juga ini. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. X kurang dari 2 dan X lebih besar sama dengan 5. Hap. Ada buletannya 2 sama 5. 2 nggak ada sama dengan, makanya bolong. 5 ada sama dengan, makanya full. Si 5 arahnya ke kanan, si 2 arahnya ke kiri. Di sini nggak ada irisan ya, nggak ada pertemuan si daerah arsiran, makanya tidak ada penyelesaiannya. Kemarin juga Ibu sempat bahas, ya kan, di yang video sebelumnya kalau misalnya kalian ingat. Nah, karena tidak ada, jadi HP-nya itu himpunan kosong kayak gini, atau ditulis 0 dicoret gitu, 0 di sate kayak gini, himpunan kosong atau ada 0-nya dicoret. Lanjut yang contoh C. 2 kurang dari X, X kurang dari sama dengan 3, dan 0 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil dari 2,5. Oke, kita buat garis bilangannya agak panjang. Jadi nanti nulisnya yang mana dulu nih? Yang terkecil. Ada 4 titik ya. Yang paling kecil itu 0. Nanti 0-nya kita simpan di sini. Ada sama dengannya full. Kemudian setelah 0 yang lebih kecil lagi itu ada 2. Nggak ada sama dengan, bolong. Sebelum ada 3, ya kan? Ada di tengah-tengah tuh 2,5. Kayak gini. Ya, titiknya 0, 2, 2,5 sama 3. Yang pertama yang ini 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil daripada 3. Nanti pasangannya ke sini. Nah. Selanjutnya si 0 ke 2,5.
maksudnya. Ups, maaf. Ini nulis ini. Oh ya, maaf, salpok. 2 sama 3 berarti di sini ya, 2 sama 3. Maaf ya. Selanjutnya 0 sama 2, 5. 2,5. Yang paling banyak kena arsiran daerah ini sama ini. Jadi nanti HP barunya itu 2 lebih kecil simpan di kiri, 2,5 besar simpan di kanan. Tandanya lebih kecil semua. Kalau notasi interval, kalau notasi pertidaksamaan berarti nanti 2 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 2,5. Kayak gini. Kalau pakai garis bilangan baru seperti ini, 2,5. Kalau mau bikin garis bilangan baru ya. Tuh. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya ada kata hubung dan pertidaksamaan yang ada kata hubung dannya, berarti kalian pakai irisan. Kalau irisan nyari yang paling banyak kena arsiran atau yang paling tebal pencetakannya, penulisannya. Sekarang untuk yang kata hubung atau. Kalau kata hubung atau dia pakainya gabungan HP-nya. Tuh sesuai penjelasan, 2 pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung atau mempunyai himpunan penyelesaian yang merupakan gabungan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Contoh yang X lebih kecil daripada 2 atau X lebih besar dari 5. Seperti biasa kita buat dulu garis bilangannya, kemudian titiknya yang 1, 2, yang 1, 5, si 2 nya ke kiri, si 5 nya ke kanan. Nah, karena ini gabungan berarti semuanya itu dari si 2 ke kiri itu masuk, dari 5 ke kanan juga masuk. Yang gak masuk itu ini, itu yang bukan penyelesaiannya itu yang ini. Jadi kalau kalian tuliskan HP-nya ya si X lebih kecil daripada 2 atau si X lebih besar dari 5 tetap gitu. X-nya di mana boleh dipakai kayak gini. Ya, seperti kalian waktu SMP. Si X-nya anggota bilangan real. Atau biasanya kalau contohnya soal yang seperti ini, soal yang kayak gini itu ditanyain yang bukan anggota dari X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 5. Itu berarti kalau di sini tuh 3, 4. Ya kan? Itu biasanya yang kayak gitu yang bukannya pertanyaannya tuh. Ya pokoknya gabungan mah dua-duanya disatuin aja. Mau cuma satu arsiran juga masuk gitu. Lanjut contoh yang B. X lebih kecil dari 2 atau X lebih kecil sama dengan 5. Sama, kalian buat ininya. Yang satu titiknya 2, yang satu titiknya 5, yang satu bolong, yang satu full. Si 2 arahnya ke kanan, si 5 arahnya ke kiri. Berarti kalau kalian perhatikan semua garis bilangan ini kena arsiran kan? Kalau semua garis bilangan ini kena arsiran, berarti sesuai penjelasan di awal tadi yang notasi interval bilangan tuh, yang interval bilangan yang di tabel. Berarti kan garisnya lurus, terus notasi pertidaksamaannya semua bilangan real. Nah, jadi nanti HP-nya semua bilangan real karena semuanya masuk.
mulai dari minus 100 atau minus 1 juta sampai positif 1 juta dia masuk, karena semuanya kena daerah arsiran, kena arsir gitu. Semua bilangan real, atau kalau mau ditulis yang lebih matematis berarti gini, X di mana X anggota bilangan real. Gini. Gampang ya, materinya masih ringan banget ini. Kalau ada yang belum paham, boleh diputar lagi videonya atau boleh langsung nanya. Nanti kalau kita ketemu di kelas, jadi jangan suka malu-malu atau sungkan kalau nanya di kelas. Kalau untuk nanya langsung lewat WA, kadang suka ketumpuk sama WA yang lainnya. Ibu cukup sampai sini ya untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.